melakukan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya Pastor Cornelius Rahtomo Jati di dalam program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Di pagi hari ini sebelum kita mengawali hari yang baru, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mengajak setiap kita untuk kembali mendengarkan akan renungan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, maka tentunya iman kita akan dibangun, iman kita akan bertumbuh, dan kalau kita memiliki iman yang kuat, iman yang mantap, maka kita dapat mengatasi, kita dapat mengalahkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan yang ada dalam diri kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita dengarkan renungan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak setiap kita untuk mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu Bapa buat pagi ini, buat rahmat-Mu, buat anugerah dan berkat-Mu yang Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Bapa, kami merindukan Engkau melawat kami, Engkau berbicara atas setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Sampaikan firman-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, tema renungan firman Tuhan di pagi ini adalah jangan bimbang dan takut. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketakutan memang bisa melanda setiap orang, siapapun itu. Bisa dilanda yang namanya ketakutan dalam kehidupannya. Mungkin takut tentang menghadapi masa depan, takut menghadapi masalah-masalah pergumulan yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita, ya, takut karena sakit penyakit, takut karena anak-anaknya mulai besar dan juga mulai banyak tanggung jawab untuk menyekolahkan anaknya dan memikirkan masa depannya, sehingga banyak orang bisa dilanda yang namanya ketakutan dalam kehidupannya, saudaraku. Yang belum punya jodoh, ya, takut karena umur sudah semakin tua, ya, jodoh belum kunjung tiba, sehingga ada rasa ketakutan dalam dirinya. Namun jangan sampai ketakutan itu menguasai dalam kehidupan kita, saudaraku. Tatkala kita dikuasai yang namanya roh ketakutan, maka kita tidak menyadari bahwa ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang hidup yang selalu hadir menyertai setiap kita anak-anaknya, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketakutan memang manusiawi. Tetapi kalau ketakutan itu mulai menguasai hidup kita, itu yang perlu kita waspadai, saudaraku. Karena Alkitab katakan bahwa Allah memberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Itu yang dikatakan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, saudara. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, apapun yang saat ini engkau alami, engkau hadapi, engkau rasakan, engkau harus sadar bahwa ada Tuhan yang selalu hadir menyertai setiap kita. Dan Tuhan yang menyertai kita itu bukan memberikan roh ketakutan, melainkan roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau kita sudah hidup dalam ketakutan, artinya itu bukan roh dari Tuhan, saudaraku. Kenapa ketakutan ini mulai muncul? Kenapa ketakutan ini mulai ada dalam kehidupan kita, saudara? Karena kita meragukan Tuhan.
ada kebimbangan dalam diri kita sehingga kita ini mulai takut. Kalau kita memiliki iman yang kokoh, memiliki iman yang penuh di dalam Tuhan, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan dalam diri kita, tentunya kita tidak takut menghadapi situasi kondisi apapun. Karena kita yakin bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang real, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata itu selalu hadir menyertai kita tatkala kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit apapun itu. Dan Tuhan pasti campur tangan menolong setiap kita, saudara. Kita akan lihat di dalam Mazmur 41 ayat yang ke-10 katakan begini, saudara. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah janji firman Tuhan bagi Israel pada waktu itu. Dan tentunya janji firman Tuhan ini berlaku bagi kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Kenapa orang bisa takut? Karena tidak menyadari akan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Tatkala manusia, tatkala orang yang percaya kepada Tuhan tidak menyadari penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, maka dia akan hidup di dalam ketakutan, saudaraku. Dan Tuhan sudah menegaskan bahwa aku menyertai engkau. Tuhan itu menyertai kita, saudara. Bukankah dia itu Allah Immanuel? Artinya Tuhan yang selalu hadir menyertai kita, bahkan hidup di dalam kita. Kalau kita menyadari ada Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, yang menyertai kehidupan kita, tentunya gak ada sesuatu yang kita takutkan dalam kehidupan kita. Ya, ketakutan itu muncul kan karena apa? Karena kita fokus kepada masalah yang kita hadapi. Kita fokus kepada persoalan yang kita alami, saudaraku. Kita tidak fokus kepada Tuhan. Kita tidak menyadari Tuhan yang selalu hadir menyertai kita. Ya, pada saat kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi situasi yang sulit, kita fokus banyak kepada masalah itu. Sehingga ada keraguan dalam diri kita. Dan bahkan kita ingin menyelesaikan masalah itu dengan apa? Kekuatan kita sendiri. Ingin menyelesaikan masalah dengan apa? Kekuatan manusia, kemampuan kita sendiri. Sehingga kita tidak mendapat pertolongan. Namun pada saat kita ini berfokus kepada Tuhan, iman percaya penuh kepada Tuhan, dan kita menyadari akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita akan mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Ini yang perlu kita lakukan. Sadari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita melangkah, jangan kita berjalan menurut kehendak kita sendiri. Tidak berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka tentunya kita akan berjalan di jalan yang penuh dengan kemenangan, saudaraku. Karena Tuhan yang menyertai itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang selalu memperhatikan apa yang dialami, dihadapi setiap umatnya, setiap anak-anaknya, saudara. Makanya firman Tuhan katakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau. Ini janji firman Tuhan, saudaraku. Tuhan akan meneguhkan kita. Melalui apa? Firman-Nya tentunya. Dan Tuhan berjanji akan menolong kita. Bahkan aku akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi yang membuat kita menang atas persoalan, menang atas masalah apapun itu hanya Tuhan. Kekuatan manusia tidak akan mampu, saudara. Namun tatkala kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan tangan Tuhan yang kuat itu, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Namun tatkala engkau ada keraguan dalam dirimu tentang Tuhan, ada kebimbangan dalam dirimu tentang Tuhan, maka engkau tidak akan mengalami berkat Tuhan. Saudara tidak akan mengalami mukjizat Tuhan dalam kehidupanmu. Bukankah firman Tuhan dengan jelas dan tegas katakan bahwa orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan angin kian kemari. Dan orang yang demikian Alkitab katakan jangan mengira bahwa dia akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Mengira saja enggak boleh, saudaraku. Artinya tidak mungkin mendapat sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau saat ini saudara sedang bergumul, mari datanglah kepada Tuhan. Minta tolonglah kepada Tuhan, bukan kepada manusia lain. Bukan andalkan dirimu sendiri. Tetapi pandangan kita tujukan hanya kepada Tuhan, sumber dari segalanya, saudara. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu, saya pastikan engkau akan mengalami mukjizat Tuhan. Kalau engkau ada kebimbangan, keraguan dalam dirimu, tentunya Tuhan tidak akan berkenan kepada kita. Artinya kita ini tidak memiliki iman. Karena Alkitab jelas katakan Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, bukan setengah-setengah. Kalau pagi ini saudara bersama dengan saya datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, merindukan Tuhan, maka saudara akan berjumpa dengan Tuhan dengan iman. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Manusia boleh mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, saudaraku. Karena kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan mengenapi apa yang difirmankannya, apa yang dijanjikannya melalui firman Tuhan, saudaraku. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita cemaskan dalam kehidupan kita? Harusnya tidak ada. Penyertaan Tuhan itu sempurna, saudaraku. Bukankah Tuhan Yesus sendiri katakan di dalam Markus 28 ayat 20, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Jadi penyertaan Tuhan itu sampai kesudahan zaman. Bukan hari ini disertai Tuhan, besok tidak disertai Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sampai kesudahan zaman. Pada saat saudara jauh dari Tuhan, apakah Tuhan tidak menyertai? Pada saat saudara melakukan dosa, pada saat saudara tidak mau datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupanmu, karena saudara fokus dengan masalahmu, apakah Tuhan tidak menyertai saudara? Tuhan tetap menyertai kita, saudaraku. Namun kita tidak menyadari akan penyertaan Tuhan. Kalau ada orang nyanyi begini, engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat. Itu pujian, nyanyian ya, nyanyian maksud saya. Itu tidak alkitabiah. Yang alkitabiah adalah walaupun kita jauh dari Tuhan, Tuhan itu tetap dekat dengan kita, saudaraku. Kita tidak menyadari penyertaan Tuhan. Walaupun kita ini jauh dari Tuhan, Dia tetap ada dekat dengan kita.
Namun kita tidak menyadari penyertaan Tuhan karena kita sendiri mau berjalan menurut kehendak kita sendiri. Kalau kita menyadari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan yang real, yang nyata, yang hidup itu selalu hadir menyertai kita. Maka kita akan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada sesuatu yang perlu kita takutkan dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Kekhawatiran itulah yang seringkali menggerogoti iman kita, saudaraku. Kekhawatiran inilah yang seringkali membuat iman kita tidak bertumbuh. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kata jangan di sini artinya larangan. Orang yang percaya kepada Tuhan itu dilarang khawatir, saudaraku. Kenapa? Karena kekhawatiran dapat menghambat pertumbuhan iman kita. Orang yang khawatir itu tidak menyadari akan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang takut, orang yang khawatir itu imannya tidak bertumbuh. Makanya Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan dalam Matius 6 ayat 31-32. Jikalau kamu masih khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai, kamu itu seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapamu di surga tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan ini janji firman Tuhan. Kalau kita hidup dalam kerajaan Allah dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yakinlah hidupmu pasti dipelihara Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita takutkan dalam kehidupan kita, karena yang menjadi penolong kita itu Tuhan. Yang menjadi sumber kehidupan kita itu Tuhan. Dan Tuhan maha segalanya, saudara. Maka apa yang perlu kita takutkan? Makanya firman Tuhan tadi katakan dalam Yesaya 40, ya, dalam Yesaya 40 ayat 10, 41 ayat 10 maksud saya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan ini janji firman Tuhan. Namun seringkali ada kehidupan orang percaya kepada Tuhan tidak mengalami kemenangan, tapi sebaliknya hidup di dalam kekalahan. Kenapa? Karena tidak menyadari akan penyertaan Tuhan. Karena ada keraguan, ada kebimbangan dalam dirinya. Untuk itu firman Tuhan pagi ini mengingatkan setiap kita supaya kita jangan bimbang dan jangan takut. Sebab Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi ini Bapa buat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami untuk kami tidak bimbang. Untuk kami tidak hidup di dalam ketakutan. Karena kami sadar Engkau selalu hadir menyertai kami. Dan Engkau memberkati setiap kami semua Tuhan. Dan Engkau berjanji memberikan kemenangan bagi kami semua. Untuk itu Bapa, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan termeterai dalam loh hati kami. Sehingga kami tidak takut lagi. Kami tidak bimbang lagi. Namun kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kami. Biarlah iman kami boleh bertumbuh Tuhan. Iman kami boleh kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi ini kami menyerahkan kehidupan kami. Aktivitas kami di sepanjang hari ini dalam penyertaan-Mu saja. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari sorga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan. Arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan.
Biarlah Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati studimu. Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Biarlah apa yang kau rencanakan kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini besok hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita sudah tiba di penghujung program kita di pagi hari ini dan sampai berjumpa kembali di besok pagi dalam program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan bersama dengan saya Pastor Cornelius Rahtomo Jati. Dan jangan lupa ya, channel ini supaya berkembang, saudara boleh bagikan video ini ke saudara yang lainnya yang belum tahu tentang channel ini, supaya channel ini berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ada kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan yang mengalami Tuhan. Melalui channel ini Bapak Ibu bisa bagikan supaya mereka juga dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Dan doa saya buat saudara semua tetap sehat, tetap ada dalam berkat-berkat Tuhan. Shalom. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah